Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edward Maulana Sitompul dari jurusan D3 Manajemen Informatika. Ingin menjelaskan tentang materi dalam perkuliahan interaksi manusia dan komputer. Nah, yang pertama, apa itu interaksi manusia dan komputer? Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antar pengguna user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, apa tujuan interaksi manusia dan komputer itu? Yang pertama, menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable. Sistem yang dibuat memiliki manfaat dan mudah dioperasikan, baik user, individu, maupun kelompok. Nah, yang kedua ada fungsionalitas, di mana fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan user. Yang ketiga ada keamanan. Semakin meningkatnya teknologi informasi, maka faktor keamanan ini sangat penting untuk ditambahkan dalam sistem yang akan dibuat. Nah, antara itu ada efektivitas dan efisiensi. Nah, di mana efektif dan efisien itu sangat berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya. Nah, antar muka manusia dan komputer ini ataupun interface manusia dan komputer itu untuk membangun suatu interaksi antara manusia dan komputer yang baik diperlukan dukungan pengetahuan bidang studi atau ilmu lainnya, yaitu yang pertama ada teknik elektronika atau ilmu komputer, yang kedua ada psikologi, yang ketiga perancangan grafis dan tipografi, yang keempat ada ergonomi, yang kelima ada antropologi, yang keenam ada linguistik, yang ketujuh sosiologi, yang kedelapan rekayasa perangkat lunak atau lebih sering dikenal sebagai RPL, yang kesembilan ada kecerdasan buatan, dan yang kesepuluh ada multimedia. Nah, penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Nah, di dalam interaksi manusia dan komputer itu ada penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Nah, di mana penglihatan tuh? Penglihatan pada manusia tentu berkaitan dengan mata. Fungsi mata ini untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, posisi, jarak, relatif, tekstur, dan warna. Nah, yang pertama itu ada diluminans atau banyaknya cahaya yang dipantulkan. Yang kedua itu ada kontras, kecerahan, sudut, dan ketajaman, serta warna atau hasil dari cahayanya. Nah, yang kedua itu ada pendengaran. Nah, pendengaran tentu kita berkaitan dengan suara dan telinga. Maksud dari suara yaitu suara yang dihasilkan oleh komputer. Dengan pendengaran, informasi yang diterima oleh mata akan lebih lengkap dan akurat. Kebanyakan manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, yang ketiga itu ada sentuhan, di mana sentuhan ini berkaitan dengan kulit manusia yang berfungsi untuk mengenali lingkungan manusia melalui rabaan atau sentuhan. Nah, sentuhan memberikan umpan balik atas lingkungan dan juga indera kunci bagi mereka yang mempunyai kekurangan dan penglihatan. Di dalam interaksi komputer dan manusia itu ada pemodelan sistem pengolahan, di mana pendekatan pemodelan itu dapat disajikan dan berisi tiga bagian, yaitu pemrosesan persepsi atau perceptual processing. Yang kedua ada pemrosesan intelektual atau kognitif atau intellectual or cognitive processing. Dan yang ketiga ada kontrol motorik atau motor control. Yang ketiganya berhubungan dengan memori manusia. Nah, yang pertama ada kelompok pengguna, yaitu satu knowledgeable intermediate user atau mengetahui fungsi software. Yang kedua ada expert frequent user atau ahli dan mengetahui secara
detail kegunaan fungsi-fungsi software. Nah, yang ketiga itu ada pengendalian motorik. Pengendalian motor ini mempengaruhi bagaimana kita bergerak dan berinteraksi dengan komputer. Setiap tahapan pemrosesan aksi yang dilakukan manusia tersebut memerlukan waktu yang berbeda-beda. Yang dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada waktu reaksi atau reaction time, tergantung pada jenis stimulus. Yang kedua, ada waktu pergerakan atau movement time. Nah, itu itu pergerakan yang bergantung pada nah di materi yang kedua kita membahas tentang ragam dialog. Nah, ragam dialog itu atau dialog style merupakan cara perorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar manusia dan komputer. Ada itu konsistensi, umpan balik, observasibilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Nah, sifat-sifat penting ragam dialog itu ada 11 itu. Ya, seperti saya ucapkan tadi ada 6. Nah, terus masih ada 5 lagi yang itu yaitu inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, dan beban informasi. Nah, berbagai ragam dialog ini, yang pertama itu ada dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Yang kedua ada dialog berbasis bahasa pemrograman. Yang ketiga ada dialog berbasis bahasa alami. Yang keempat ada sistem menu. Yang kelima ada dialog berbasis pengisian borang. Yang keenam ada dialog berbasis icon. Yang ketujuh ada sistem Windows. Yang kedelapan ada manipulasi langsung. Nah, yang terakhir itu ada dialog berbasis interaksi grafik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab desain. Nah, di desain itu ada prototyping. Nah, atau lebih sering didengar dengan prototype atau dikenal dengan prototype. Nah, prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga dapat dievaluasi oleh pemakai. Nah, tujuan dari prototipe yaitu evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Stakeholder atau dalam hal ini user dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototipe. Yang ketiga itu ada anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya. Yang kelima, memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya. Yang keenam, dapat menjawab pertanyaan. Yang ketujuh, membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Yang kedelapan, mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna. Nah, yang kesembilan ada estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan, keputusan, dan keuntungan biaya. Yang kesepuluh ada investigasi, eksplorasi, dan pembandingan solusi perancangan yang berbeda. Nah, ada dimensi dalam prototipe ini. Yang pertama penyajian itu penyajiannya gitu. Nah, di dimensi ini itu ada penyajian 1 sampai penyajian berikutnya. Nah, yang pertama tuh dalam prototyping ini ada keunggulannya dan kelemahannya. Pertama kita bahas keunggulannya terlebih dahulu. Adanya komunikasi, dalam keunggulannya adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah.
karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Yang kelima, yang keenam, mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan. Yang ketujuh, dapat bereksperimen dengan perancangan alternatif. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas, kecepatan spesifikasi, dan perancangan sistem. Yang kesembilan, dapat dipadukan dengan metode terstruktur dan case tools. Yang kesepuluh, dapat digunakan pada berbagai level detail termasuk konsep, kebutuhan, spesifikasi, dan oh, maaf, dan perancangan. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang kelemahan dari prototyping tersebut. Nah, yang pertama itu ada pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Yang kedua, ada pengembangan. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Nah, yang terakhir ada hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Nah, pada slide ini kita bisa melihat tahapan-tahapan prototypingnya. Yang pertama tuh identifikasi kebutuhan sistem dulu. Nah, di mana itu kita identifikasi pengembangan dan pemakaian bertemu, pemakaian menjelaskan kebutuhan sistem. Nah, setelah kita identifikasi, kita bisa membuat. Nah, kita bisa membuat tuh mulai mengembangkan prototipenya atau kita langsung membuat prototipenya. Nah, setelah kita membuat prototipenya, kita baru menguji. Nah, diuji kita bakal menguji prototipe tersebut dan memberikan kritik dan saran. Nah, setelah kita uji, baru kalau kalau ada bug ataupun yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, kita langsung ke tahap memperbaikinya. Nah, diperbaiki, kita pengembang melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai atau bug-bug yang telah ditemukan gitu. Ketika itu masih terjadi, maka kita akan menguji kembali. Nah, setelah kita uji, ketika masih ada masih ada bug, kita akan memperbaiki lagi. Nah, setelah sampai pengujian itu berhasil dengan sempurna gitu, baru kita mengembangkan versi produksinya. Berarti kita masuk ke tahap final gitu. Pengembangan merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pemakai gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang penanganan kesalahan dan help dokumentasi. Nah, penanganan kesalahan ini mempunyai tujuan yang software user interface, yaitu yang pertama tuh meminimalkan kesalahan user. Cara mengurangi kesalahan user itu misal seleksi user yang tepat, pelatihan yang memadai, desain peralatan, prosedur, dan lingkungan menyediakan kemudahan recovery dari kesalahan. Nah, yang kedua itu menyediakan kemudahan recovery dari kesalahan. Nah, dalam penanganan kesalahan ini, kita memiliki juga petunjuk pencegahan dan memperbaiki kesalahannya, yaitu yang pertama ada validasi masukan, yang kedua ada proteksi pengguna, yang ketiga ada pemulihan dari kesalahan, yang keempat ada penampilan pesan salah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Nah, yang kelima ada terjadi pada waktu itu gitu. Yang keenam kenali jenis bugnya. Yang ketujuh, mengembalikan kursor ke arah kesalahan memungkinkan untuk melakukan perbaikan. Nah, help dan dokumentasi ini memiliki jenis-jenis dan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada paper base atau yang tercetak. Nah, keunggulan menggunakan paper base ini, ya pertama itu pengguna dapat menggunakannya di luar masa pengerjaan tugas. Yang kedua, pengguna dapat menuliskan catatan tertentu yang diperoleh saat menjalankan sistem.
Nah, untuk kekurangannya tersendiri itu agak sulit mendeskripsikan sesuatu yang bergerak, sulit menyesuaikan antara sesuatu yang dibaca dengan kenyataan sebenarnya di dalam sistem. Yang terakhir adalah pengguna akan kesulitan membaca saat menjalankan sistem karena kurang praktis. Nah, interaksi manusia dan komputer kita masuk ke dalam bab evaluasi. Nah, di evaluasi merupakan tes atas tingkat penggunaan dan fungsional sistem. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kecocokan dengan permintaan pengguna atau tujuan pengguna untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan user. Nah, adapun tujuannya evaluasi itu adalah yang pertama melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Desain sistem memungkinkan user melakukan tugas dengan lebih mudah. Desain tidak hanya membuat fungsionalitas yang sesuai dengan apa yang ada dalam sistem, tetapi juga memberikan kemudahan pada user untuk dapat melakukan aksi. Evaluasi pada tahap ini meliputi pengukuran unjuk kerja dari user untuk melihat keefektifan sistem dalam mendukung tugas. Nah, yang kedua itu ada melihat efek interface bagi pengguna. Kemudahan untuk mempelajari sistem, usability, dan perilaku user. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Misal, ketika kita menggunakan konteks yang diinginkan, tapi hasilnya tidak sesuai atau terjadi kekacauan di antara user. Ini tentunya berhubungan dengan usability dan fungsionalitas dari sistem atau bergantung dari sebab masalah. Gitu. Nah, jenis evaluasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada summative evaluation atau artinya yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menguji kesuksesan suatu produk yang sudah selesai, yaitu mencapai standar yang ditentukan sebelumnya atau ISO namanya. Nah, yang kedua ada formative evaluation. Evaluasi yang dilakukan selama desain untuk memastikan produk sesuai dengan diinginkan pengguna. Sekarang kita akan membahas tentang website. Nah, identifikasi pengguna dan tujuan website. Website atau situs web merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Yang pertama, membangun sebuah situs. Nah, membangun sebuah situs itu kita harus mengidentifikasi sasaran akhir, menjabarkan daftar dari topik-topiknya, melakukan pengungkapan pendapat atau apapun atau brainstorming. Nah, adapun pendapat yang masih mentah, contoh dari komputasi perguruan tinggi. Nah, selanjutnya mengorganisir isi, menyediakan struktur serta perubahan bentuk isi. Nah, mengorganisasikan isi website itu dalam suatu organisasi, isi website harus mengetahui 5 atribut kegunaan, yaitu isi tekstual, desain grafis, navigasi, struktur, dan link. Nah, analisis situs, hal yang perlu dihindari untuk membangun sebuah web, yaitu semua teks menggunakan huruf kapital. Ukuran teks yang amat kecil, terutama huruf miring. Link yang tidak terhubung, hal yang kelihatan seperti tombol padahal bukan tombol. Ada pesan under construction atau dalam perbaikan. Tidak menandakan ukuran gambar, tidak terdapat halaman home, tidak ada tombol untuk menuju lokasi sebelumnya atau sesudahnya, atau next ataupun prev. Nah, permasalahan dalam pembuatan website ada juga, yaitu tidak mengetahui sasaran untuk pengguna situs. Nah, memiliki platform dengan komposisi yang lemah, tidak memberikan kenyamanan user interface standar, tampil dengan interface yang tidak menarik, isi yang ketinggalan zaman, isinya tidak berbobot, halaman yang diakses lambat, susah untuk dipelihara, tingkat keamanan yang lemah, serta strategi iklan yang tidak baik. Nah, sekarang kita masuk ke Computer Support Cooperative Work atau groupware. Nah, groupware atau Computer Support Cooperative Work atau disingkat dengan CSCW adalah bidang studi yang berfokus pada perancangan evaluasi teknologi baru untuk mendukung kerja kelompok. Hasil dari CSCW adalah groupware, sehingga groupware merupakan jenis software yang mendukung kerja kelompok workgroup yang terhubung ke jaringan dengan kebutuhan bekerja sama.
Nah, tujuan kerjasama dalam grup belajar yaitu kemitraan terfokus, kerjasama antara dua pemakai yang saling membutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, kuliah atau demo, seseorang membagi informasi kepada banyak pemakai di tempat lain dengan waktu yang dijadwalkan. Nah, yang ketiga ada konferensi, komunikasi kelompok dengan tempat dan waktu yang berbeda. Yang keempat, proses kerja terstruktur. Orang yang peranannya berbeda bekerja sama dalam tugas yang berhubungan. Yang kelima ada elektronik e-commerce. Kerjasama jangka pendek untuk mencari informasi, memesan produk, jangka panjang untuk perjanjian ataupun kontrak bisnis. Yang keenam ada rapat dan dukungan keputusan. Rapat tatap muka menggunakan komputer dengan membuat kontribusi simpan. Yang kedelapan ada teledemokrasi. Teledemokrasi. Pemerintah melakukan rapat jarak jauh, menampilkan komentar dewan dan lain-lain. Nah, ada bentuk-bentuk blueprint, yang dimana ada bentuknya matrik waktu dan ruang untuk mengelompokkan sistem kerja sama yang diklarifikasikan berdasarkan yang pertama, kapan para partisipan bekerja pada waktu yang sama atau tidak. Yang kedua, di mana para partisipan bekerja pada tempat yang sama atau tidak. Nah, adapun arsitektur Gruber ini, yang pertama terdapat dua arsitektur Gruber. Yang pertama itu ada centralized atau client server arsitektur. Arsitektur terpusat memiliki dua, yaitu dua bentuk. Ada client server dan ada master slave. Nah, client server itu setiap workstation partisipan memiliki program minimal client yang menangani layar dan menerima input partisipan. Dalam aplikasi sebenarnya dijalankan oleh server yang bekerja pada komputer komputer pusat dan menangani semua data aplikasi. Nah, yang kedua ada tadi master slave. Server bekerja pada salah satu workstation dan memasukkan klien atau user yang pertama meminta aplikasi bersama. Master menjadi gabungan server, klien, dan slave menjadi klien. User dari master akan memiliki respon yang cepat dibandingkan dengan user lainnya. Nah, yang kedua itu ada replicate. Nah, pada arsitektur ini masing-masing workstation user menjalankan salinan aplikasi. Salinan ini berkomunikasi dengan yang lain dan berusaha membuat struktur datanya konsisten dengan yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke bab information visualization. Ini bab yang terakhir. Nah, di mana pengenalan informasi visualisasi ini? Informasinya didefinisikan sebagai pengguna representasi visual interaktif yang didukung komputer dari data untuk membuat kognisi menggunakan data informasi yang ada untuk memperkuat kognisi menggunakan teknik visualisasi. Bisa kita tengok pada gambar tersebut. Jadi itu visualisasi informasi yang kita gunakan sebagai representasi visual interaktif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi tentang mata perkuliahan interaksi manusia dan komputer. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.